Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning Al-Farabi. Selamat pagi teman-teman Miswin dimanapun berada yang sedang menyaksikan video ini. Hari ini kita akan kembali belajar pelajaran health tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Sudah pernah mendengar nak istilah PHBS? Belum? Tidak apa-apa kalau belum. Untuk bisa tahu apa itu PHBS, kita simak ke slide berikutnya ya pinter ya. Kita lihat sebentar. Nah, PHBS itu adalah sebuah singkatan yang terdiri dari 4 huruf P, H, B, dan S. Satu-satu ya. Huruf P itu singkatan dari perilaku, H, hidup, B, bersih, dan S, sehat. Jadi PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Itu tadi singkatannya ya nak ya. Kepanjangan dari PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Lantas yang dimaksud PHBS itu apa? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat adalah kebiasaan seseorang yang dilakukan untuk mencegah dirinya dari berbagai macam penyakit serta kebiasaan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar bersih dan sehat. Jadi PHBS itu seperti kebiasaan ya kak ya, pola atau perilaku yang biasa dilakukan oleh seseorang untuk mencegah dirinya itu supaya tidak sakit, supaya terhindar dari penyakit serta menjaga lingkungannya untuk tetap bersih dan sehat. Itu yang dimaksud dengan PHBS. Mengapa PHBS itu harus dilakukan? Perlu dilakukan? Kenapa sih Miss kita harus melakukan PHBS? Kenapa ya? Ya, PHBS itu perlu dilakukan agar kita bisa mencegah berbagai macam penyakit dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat, kita bisa mencegah berbagai macam penyakit serta menjaga lingkungan kita untuk menjadi bersih dan sehat pula. Jadi, kalau mau sehat diri kita ataupun lingkungan kita, ya kita harus melakukan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di mana PHBS harus dilakukan? Menurut kalian PHBS itu harus dilakukan di mana? Di rumah kah? Di sekolah? Atau di mana? Ya, PHBS harus dilakukan di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan tempat umum. Artinya, dimanapun kita berada, kita harus tetap melakukan PHBS, melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti itu. Jadi kalau di rumah, jangan sampai di rumah kalian bersih nih, rajin bersih-bersih, pola hidup juga sehat, tapi ketika di tempat kerja atau di tempat sekolah berbeda lagi, tidak bisa seperti itu nak. Jadi harus sama, dimanapun kalian berada, PHBS itu tetap harus dilaksanakan. Nah, karena perilaku hidup bersih dan sehat itu pasti akan mencakup lingkungan bersih dan lingkungan yang tidak bersih. Perhatikan di situ. Nah ini ada 2 gambar. Di situ kelihatan ya nak ya. Kita lihat sekilas saja gambar itu akan kelihatan bahwa itu adalah contoh lingkungan yang bersih. Kira-kira ciri-cirinya apa ya kalau lingkungan bersih itu? Yang pertama, udaranya segar dan bersih. Kita bisa tahu udara itu bisa segar dan bersih adalah ketika di situ terdapat banyak pohon. Pohon itu seperti yang kita tahu memproduksi oksigen dan menyerap karbon dioksida. Artinya yang kita hirup itu adalah yang diproduksi oleh pohon tersebut, oksigen yang bersih. Jadi ketika banyak pohon maka udaranya akan segar dan bersih. Ciri yang kedua, tidak ada sampah. Pada kedua gambar itu adakah sampah berserakan? Tentu tidak. Ketika lingkungan itu banyak sampah, bisa dipastikan lingkungan itu tidak bersih. Ciri yang ketiga, tersedia sumber air bersih.
Kalian bisa menikmati air bersih, tidak harus menikmati air bersih untuk mandi, minum, dan sebagainya. Itu artinya kalian berada di lingkungan yang bersih. Ciri selanjutnya, bebas dari polusi udara. Polusi udara itu apa? Polusi udara adalah pencemaran udara. Biasanya itu disebabkan oleh asap kendaraan atau asap pabrik dan asap pembakaran, sampah dan sebagainya. Asap-asap tersebut bisa menyebabkan pencemaran udara. Udara menjadi kotor, nak. Jadi ketika udara sudah kotor, berarti lingkungan kita sudah tidak bersih lagi. Ciri yang terakhir, banyaknya tumbuhan atau pepohonan. Ya, seperti pada gambar, adanya pohon itu akan berbanding lurus dengan adanya udara yang segar dan bersih. Ketika pohon banyak, pasti udaranya bersih. Ketika tidak, udaranya akan cenderung kotor. Nah, kebalikan dari lingkungan bersih, ada yang lingkungan tidak bersih. Cirinya bagaimana lingkungan yang tidak bersih? Tuh, lihat gambar. Gambar yang pertama, itu di sekitar sungai ya, nak ya. Rumah di pinggir sungai, tapi sungainya itu nyaris tidak terlihat airnya. Karena apa? Karena terlalu banyak sampah yang menumpuk di sungai. Akhirnya yang kelihatan ya sampahnya, bukan airnya gitu kan. Nah, yang kedua, jalan yang penuh dengan asap atau bahkan itu sampai kelihatan putih begitu ya, nak ya, seperti berkabut. Ya, itu ciri-ciri polusi udara seperti itu. Nah, lingkungan tidak bersih itu ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, udaranya tercemar. Tercemar artinya banyak udaranya sudah tidak bersih lagi. Jadi kita menghirup udara itu sudah tidak bersih. Itu yang dimaksud dengan udaranya tercemar. Bisa karena asap, bisa karena yang lainnya. Yang kedua, banyak sampah. Seperti gambar yang pertama, itu sampah sampai menutupi air sungai. Itu terlalu kotor berarti lingkungannya. Ya, pinter ya. Yang ketiga, tidak tersedia sumber air bersih. Ketika sampah berserakan, ketika lingkungan tidak bersih, maka air pun akan ikut tercemar sehingga tidak tersedia air yang bersih. Yang keempat, polusi udara yang tinggi. Polusi udara seperti yang tadi Misin sudah sampaikan, artinya pencemaran udara. Dan ciri yang terakhir adalah sedikit atau tidak ada tumbuhan atau pepohonan. Jadi di situ tidak ada pepohonan atau tumbuhan, akhirnya udaranya menjadi tidak bersih sehingga lingkungannya juga tidak bersih. Sampai di sini bisa dipahami, pintar? Bisa? Oke. Selanjutnya lihat contoh PHBS. Kira-kira contoh PHBS perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa kalian lakukan apa? Yang pertama itu gambar apa? Ya, itu gambar buang sampah di tempat sampah. Jangan ngawur ya kalau buang sampah ya. Jangan kalian di jalan ya buang di jalan, kalian di kamar ya buang di kamar. No, buang sampah ya harus di tempat sampah. Oke, contoh yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menggunakan jamban bersih. Jamban itu apa? Jamban itu WC, nak, kloset. Jadi kita menggunakan jamban yang bersih itu juga contoh PHBS. Jangan sampai jamban yang kita gunakan atau kamar mandi, WC atau kloset yang kita gunakan itu kotor. Contoh yang keempat, 3M ya, berarti menguras, menutup, dan mengubur. Untuk menghindari adanya jentik-jentik nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit. Gambar selanjutnya, mengkonsumsi makanan dan jajanan yang sehat. Nah, ini tidak boleh asal jajan. Jajan belum tentu sehat. Jajanan itu yang kalian beli mungkin saja itu termasuk bukan makanan yang sehat. Jadi pastikan kalian mengkonsumsi makanan dan jajanan yang sehat. Selanjutnya, kerja bakti. Kerja bakti untuk apa, Miss? Ya tentu saja untuk membersihkan lingkungan kalian. Dengan lingkungan bersih, maka lingkungan kalian akan menjadi sehat. Yang terakhir, olahraga yang teratur. Nah, jangan lupa olahraga. Meskipun mungkin tidak lama, tapi ketika itu dilakukan secara teratur, itu akan membentuk perilaku kita untuk hidup bersih dan sehat. Nah, oh ternyata masih ada lagi, nak. Yang terakhir, tidak merokok. Kalau untuk kalian, anak-anak tidak merokok ya, tapi biasanya yang merokok itu adalah
orang dewasa. Jadi sebaiknya rokok itu ditinggalkan untuk bisa untuk bisa melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, sampai di sini paham ya, pinter ya berarti ya. Oke, kalau sudah paham, berarti kita pelajaran sudah selesai hari ini. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.